Kali ini Otan lagi ada di kota Palu, Sulawesi Tengah. Sekarang Otan mau gembalain ribuan sapi yang ada di sini nih. Doain Otan ya, semoga gak ada sapi yang nyasar atau ketinggalan. Hei, ayo baris yang rapi. Jangan nutupin jalan buat pengendara yang lain. Wah, ternyata repot juga ya teman mengembalakan sapi sebanyak ini. Apalagi kalau sudah jam makan kayak gini, pasti mereka bawaannya pengen cepet-cepet sampai ke lokasi. Jadi agak susah deh ngaturnya. Nah, ada kendaraan yang mau lewat kan? Otan harus gimana nih? Duh, maafin sobat Otan ya paman. Perjalanan kalian jadi terganggu. Misi ya om tante semua. Aku dan kawananku mau lewat. Untungnya sih para pengendara di sini sudah terbiasa sama kebiasaan ratusan sapi yang melintas di jalan. Sehingga nggak ada tuh pengendara yang marah-marah atau berbuat kasar sama mereka. Terima kasih ya orang-orang baik. Loh. Otan baru ingat. Ternyata kalian sapi-sapi yang waktu itu sempat viral ya Sob? Iya, kalian yang suka makan sisa makanan di tempat pembuangan akhir alias TPA itu kan? Pantas aja paman itu berusaha untuk mencegah kalian masuk ke kawasan TPA. Kalian itu kan nggak boleh makan di sini. Itu tidak baik. Dari aku lahir, aku ikut kawananku mencari makan di sini, Tan. Nanti kalau ada sampah plastik yang termakan bagaimana? Itu kan dapat membahayakan kesehatan kalian. Menurut data yang Otan dapat, sapi yang terbiasa digembalakan di tempat sampah memiliki kadar timbal lebih tinggi dibandingkan yang digembalakan secara normal. Itu artinya, makan makanan yang tercemar juga berdampak dengan kesehatannya. Tentunya ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan manusia ya teman. Secara tidak langsung, zat berbahaya dari sampah bisa saja berpindah ke manusia yang memakan dagingnya. Tapi rupanya kebiasaan mereka ini ada penjelasan ilmiahnya teman. Pertama, sapi memiliki penglihatan yang tidak bisa melihat warna merah dan hijau. Jadi, meskipun ada rumput hijau terbentang luas siap dimakan, yang mereka lihat hanyalah padang luas biasa. Yang kedua, sapi memiliki daya penciuman yang tajam. Mereka mampu mencium bau-bauan, bahkan dari jarak 10 km teman. Kebayangkan aroma tempat pembuangan sampah ini setajam apa? Sementara mereka menganggap sampah ini adalah makanan. Makanya nggak heran kalau keluar kandang, mereka langsung autopilot datang ke sini tanpa nyasar. Yang ketiga, sapi juga memiliki kecerdikan teman. Jadi meski sudah dihalau di satu pintu, sapi-sapi ini tetap bisa mencari jalan lain dan berhasil masuk ke kawasan TPA. Yang keempat, usut punya usut. Katanya sih, sebelum dijadikan TPA, sapi-sapi ini memang sudah terbiasa makan di sana. Dulunya, lokasi ini ya juga padang rumput yang luas teman. Karena ingatan sobat Otan ini terbilang cukup baik, jadi yang diingat oleh mereka ya hanya di sana tempat makannya. Tuh, bahkan anakan sapi yang baru lahir pun jadi ikut-ikutan kebiasaan di kelompok. Aduh, jadi salah asuhan gini deh kalian. Padahal nih ya, di sepanjang perjalanan menuju ke TPA, banyak sekali padang rumput loh. Cuma karena memang mereka terbiasa ke sana, jadi mereka nggak mau tuh makan di tempat yang lain. Mereka ini sejatinya adalah sapi lokal Palu, atau biasa dikenal dengan sapi Donggala. Dinamakan sapi Donggala karena sapi-sapi ini berasal dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nggak heran nih teman, meskipun mereka sapi lokal, tapi bobot badannya besar-besar. Teman, tapi Otan jadi was-was deh. Kira-kira daging sapi yang diternakan di TPA itu aman gak ya untuk dikonsumsi? Supaya infonya lebih valid, Otan mau tanya-tanya dulu deh sama ahli yang kompeten. Bu Witri, Otan mau tanya dong.
Fenomena sapi makan sampah itu sebenarnya gimana sih, Bu? Apakah berbahaya kalau kita konsumsi? Ya, jadi gini Tan, daging sapi yang memakan sampah, dia itu rentan terkontaminasi oleh penyakit dan bisa saja mengandung logam berat. Karena sampah yang dia makan mungkin saja sudah bercampur atau terkontaminasi oleh logam-logam berat yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, nanti akan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Gitu Tan. Kalau sudah terlanjur kita konsumsi nih, Bu, efeknya untuk kita apa ya? Otan jadi serem nih. Ya, jadi gini Tan, kalau kita mengkonsumsi daging sapi yang kandungan logam beratnya itu tinggi di atas anjuran, itu tentu akan berdampak negatif terhadap tubuh kita. Yang paling parahnya mungkin dapat menyebabkan kanker, karena logam berat ini mengandung zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Nah, jadi teman-teman Otan di rumah, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi daging yang asuh ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Ya ampun, kalau begitu kita harus benar-benar teliti ketika membeli daging sapi ya teman. Jangan cuma tergiur dengan harganya yang murah. Nanti malah berdampak buruk pada tubuh kita. Oh iya, ternyata fenomena hewan ternak makan sampah bukan hanya menimpa sapi saja teman, tapi juga kambing. Salah satunya kambing yang berada di Pulau Gili Ketapang ini. Padatnya penduduk memaksa mereka untuk mencari makan di lahan yang terbatas. Tuh lihat teman, setiap harinya mereka harus mencari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah yang ada. Hei, sadar, sadar! Eleng be, eleng! Yang kalian makan itu bisa berbahaya bagi tubuh loh. Mungkin karena terbatasnya rumput dan daun sumber pakan untuk para kambing, mereka sampai mengais-ngais makanan seperti ini. Sangat disayangkan. Setahu Otan, kambing punya indera penciuman yang baik. Mereka bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Mereka memang tidak akan makan plastik. Mereka tahu itu dan bisa membedakan dengan sampah kertas. Sebisa mungkin mereka akan memilah dan memilih yang kiranya baik dan bisa dimakan. Tapi kalau keadaannya terpaksa seperti ini, bisa saja mereka memakan zat-zat berbahaya yang terdapat pada sampah. Siapa yang bisa menjamin coba? Hah? Apa? Ini nggak salah kan? Ternak-ternak ini malah makan ikan sisa makanan. Loh, kok doyan sih? Padahal kalau di buku pelajaran kan, kambing dan domba adalah hewan herbivora alias pemakan tumbuhan. Bisa-bisanya mereka makan daging ikan. Tuh lihat, si kucing sampai bingung. Harusnya itu kan jatah si Meong. Kasihan kamu, Pus. Jatahmu direbut. Sabar ya, Pus. Mau heran? Lah, kok nyata. Ih, ini apa? Ini dia yang Otan khawatirkan. Sekarang kejadian. Di antara sebaran sampah ada sosok-sosok yang terbujur kaku. Ia sudah nggak bernyawa. Otan jadi sedih. Mbak, malang benar nasibmu. Makan sembarangan memang bisa berakibat buruk bagi kesehatan hewan ternak dan bisa-bisa menyebabkan kematian seperti ini. Zat-zat dan bakteri-bakteri jahat bisa saja meracuni tubuh dan membuat sakit. Otan cuma bisa mendoakan, semoga kamu tenang di alam sana ya, Sob. Tak hanya berbahaya bagi kesehatan si kambing saja, teman, tapi juga bagi manusia yang mengkonsumsinya. Daging kambing berpotensi mengandung logam yang tinggi serta zat yang berbahaya layaknya sapi yang makan sampah. Itulah sebabnya, sebagai konsumen, kita juga harus berhati-hati agar tidak mendapatkan daging yang tak layak konsumsi.
Semoga kedepannya tidak ada lagi sobat-sobat Otan yang mengkonsumsi sampah ya, apapun alasannya. Teman, kalau kambing-kambing tadi nggak kerawat, nah kalau yang ini beda nasib. Sobat Otan ini adalah kambing kontes, jadi harus bersih dan ekstra perawatan. BTW nih, kambing yang ikut kontes rata-rata memiliki bobot tubuh yang super duper gede loh, kayak sobat yang satu ini. Inilah dia, kambing Senduro. Kambing ini terkenal salah satunya karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, teman. Kalau yang ini namanya Jenderal. Beratnya saja sampai 150 kg. Cakep nggak tuh? Jika dibandingkan dengan Kalinda, Sobat Otan ini masih terlihat lebih besar ya. Sampai sekarang Otan masih heran, kok ada ya kambing sebesar kamu, Sob? Sekarang kita ukur yuk seberapa tinggi dan panjang Sobat Otan ini. Dalam ajang kontes, panjang tubuh yang diukur hanya dari kaki sampai pangkal leher saja, teman. Luar biasa, teman. Tinggi Sobat Otan ini mencapai 102 cm. Nah, sekarang kita ukur panjang si Jenderal ini yuk. Duh, kamu kok nggak mau diam sih, Sob? Kalinda kasihan tuh ngejar-ngejar kamu gitu. Panjang tubuh si Jenderal adalah 112 cm. Cakep. Lapor Jenderal, mengukur tinggi dan panjang sudah dilakukan. Laporan selesai. Kecintaan seluruh umat Indonesia nih, teman. Apalagi kalau bukan teri Medan. Uniknya, meski orang Indonesia mengenal teri seenak ini dengan sebutan teri Medan, rupanya kebanyakan bukan berasal dari Medan loh. Tuh lihat, paman ini yang panen teri. Paman itu yang lagi masak teri. Ibu-ibu yang ini lagi pada jemur teri. Semua-muanya penduduk di pulau ini sibuk bekerja karena si ikan teri. Selidik punya selidik, hampir seluruh pasokan teri berbagai daerah di Indonesia berasal dari Pulau Pasaran Lampung ini, teman. Pulau ini bahkan sudah menjadi sentra ikan teri dari tahun 1960-an loh. Nah kan? Di sini ikan terinya diolah di atas kapal, jadi hasilnya akan lebih segar. Yang mau beli juga tinggal datang merapatkan kapalnya. Tuh lihat, ada banyak banget kan hasil teri masaknya. Teman di rumah doyan ikan teri kan? Nah, rupanya kandungan kalsium si ikan teri ini jauh lebih tinggi daripada kalsium di ikan salmon loh. Kalau ikan teri dan salmon sama-sama berjumlah 100 gram, kandungan kalsium si ikan teri ada 972 mg. Sementara si salmon hanya ada 10-30 mg saja. Wah, ini sih WOW banget. Jadi buat bu-ibu yang suka solusi murah meriah, kenalin nih Sobat Otan si teri yang bisa jadi asupan gizi favorit buat buah hati kesayangan. Bunda sama bapak ini lagi mecat ikan. Hah? Macat? Please deh, Bon. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kok tiba-tiba main pecat aja sih? Tenang, Tan. Bukan mecat yang dikeluarin kayak gini. Tapi ini loh, alat ini namanya pecat ya, Pak. Boleh kan, Tan? Iya. Otan
sedikit lupa nih teman. Alat pecat ini memang alat tangkap ikan khas masyarakat Bawean. Tapi sayang, keberadaannya sudah jarang ditemukan. Sekarang hanya dapat terlihat beberapa orang saja yang melakukannya. Semoga kegiatan tradisional seperti ini masih bisa terjaga sampai kapanpun. Karena alat tangkap ini sangat ramah lingkungan. Angkat ya. Oh, dapat banyak. Dapat banyak. Aduh, banyak banget. Jaring. Nah, gimana? Ah, nih. Tan, dapat banyak Tan. Masih ada dulu. Nah, lagi. Wah, banyak ya Tan? Oh, banyak. Yeay, gak sia-sia nih Hotan ajakin Bunda cari ikan begini. Ayo Bun, pastikan jangan sampai ada yang lolos. Dapat banyak nih Tan nih. Jadi pecat ini khusus untuk menangkap ikan teri ya nih. Ini kan Tan nih, dapat nih lumayan nih banyak. Tuh. Mecat ikan biasa dilakukan pagi-pagi teman. Karena keberadaan ikan teri saat pagi hari tidak jauh dari bibir pantai. Ayo Bun, kita cari lagi. Tan, nih, teri Bawean itu besar-besar, berbeda dengan teri Medan. Nih, sepanjang jari kelingking Bunda, beda kan? Tuh, besar kan tuh. Tapi tunggu dulu deh. Ini terinya yang besar atau jari Bunda yang kecil ya? Otan bercanda Bun, jangan marah ya. Dapat banyak nih Tan, lumayan. Di sini ikan teri itu punya nilai lebih, dia lebih mahal. Karena apa? Carinya pakai alat tradisional dan yang cari nggak banyak, makanya punya nilai lebih. Nih, lumayan ya Pak. Semakin jarang nelayan yang mencari ikan teri, tentu saja akan menambah nilai dari Sobat Otan ini teman. Karena permintaan pasar yang tidak dapat terpenuhi membuat harga ikan teri melambung tinggi. Tan, alat pecat ini kita yang nunggu ikan lewat nih. Kalau udah masuk, baru kita angkat ya Pak. Ya, Kalau telat ngangkatnya, habis lolos. oh, Tan, jadi kita itu harus jeli. Kalau enggak kita nggak dapat ikannya lepas. Sepertinya selain jeli juga harus sabar ya Bun. Nungguin ikan lewat itu sesuatu loh. Apalagi di pantai yang seluas ini. Emang ikannya bilang permisi gitu kalau mau lewat? Tan, biasa di jaring ini banyak ikan nyangkut. Nah, kita cek ya, coba lihat nih. Satu, oh banyak Tan, ada tuh banyak Tan. 1, 2, 3, 4, 5, banyak nih. Nggak hanya mengandalkan alat pecat aja nih teman. Tapi sebelumnya harus dipasang jaring sebagai dinding pembatas agar arah ikan bisa tepat masuk ke dalam pecat. Oh iya, selain diburu manusia, ikan teri juga menjadi incaran hiu paus. Tapi itu terjadi di perairan dalam ya teman. Kecil-kecil begini, mainnya nggak cuma dicetekan aja loh. Semakin dalam perairan yang dihuni, maka semakin banyak predator yang mengincarnya. Salah satunya si tuna gigi anjing ini teman. Ayo Sob, tunjukkan aksimu. Beginilah cara ikan teri bertahan hidup di alam. Ia akan berkumpul agar pemangsanya kabur. Karena dengan cara seperti ini, ikan teri menjadi terlihat sebagai ikan yang lebih besar dari pemangsanya. Kermaks kamu Sob. Wush, kiri. Wush, kanan. Kerennya, mereka tidak akan bertabrakan satu sama lain loh ketika bermanuver menghindari serangan. Nah, kan kayak ada remote kontrolnya gitu deh. Rupanya ketika berenang dalam kawanan schooling, ada aturan main yang berlaku teman. Siapapun bisa menjadi pemimpin dalam kawanan. Yang merubah arah tiba-tiba dianggap sebagai pemimpin dadakan untuk diikuti kelompok. Luar biasa canggih kalian ya. Tan, udah penasaran nih mau coba. Pak, bisa nyoba ya? Iya. Boleh coba gimana Pak? Ini. Ini.
Hati-hati Bun, entar encoknya kambuh loh. Tan, ini nih Tan. Jadi tumpuannya di kaki. Nih seperti ini kita pasang kuda-kuda kayak gini. Nih, nanti kalau ada yang masuk kita tarik kayak gini ya Pak. Ya, ya. Terlihat mudah, tapi cukup berat nih teman. Butuh keahlian khusus. Makanya nggak semua orang bisa mecat ikan. Wah, ini banyak masuk. Ya, dapat. Nah, dapat jaringnya, dapat jaringnya. Oh, Bapak yang ambil, aku yang nahan. Oke, Pak, tarik Pak. Yo. Berat. Dapat banyak, Bu. Banyak teman. Dibilang lagi teman. Tapi kelihatan. Bawa aku. Wih, Otan gak nyangka Bunda mampu mencat ikan. Karena untuk mengangkat jaringnya dibutuhkan tenaga ekstra. Yeay, Otan salut deh. The power of Ema. Udah beres nih Tan, kita angkat jaringnya. Karena mencat ikan itu cuma butuh waktu 2 jam. Pantesan harga ikan teri mahal ya Tan. Yuk kita angkat semuanya. Astaga, kalau Otan yang cari sendiri selama 2 jam belum tentu bisa dapat nih. Oh iya, teman di rumah tahu kenapa mencari ikan teri dengan pecat ini sangat sebentar? Ikan teri akan berpencar ketika sinar matahari sudah mulai tinggi teman. Tentu saja hal ini semakin menyulitkan untuk mendapatkannya. Sobat Otan ini akan bergerombol ketika cahaya gelap dan saat mendapat ancaman dari pemangsanya. Cara bertahan seperti inilah yang dimanfaatkan nelayan pecat untuk menangkap teri di pagi hari. Ngomong-ngomong, udah pada tahu belum? Kalau ada 144 spesies teri di seluruh dunia loh. Wow banget kan? Jadi bisa dibilang, kalau lautnya sehat, si teri ini jelas bisa jadi sumber pangan yang luar biasa banyaknya buat manusia. Kalau zaman sekarang kita kenal si ikan teri ini seolah ikan terkecil di lautan, lain halnya 55 juta tahun lalu teman. Para ilmuwan menemukan fakta dari fosil ikan teri zaman purba yang mengejutkan. Jutaan tahun lalu, di zaman dinosaurus, nenek moyang si ikan teri rupanya adalah ikan pemangsa yang bergigi taring dan berukuran 1 meter. Weh, kalau nenek moyang kalian tidak punah, Otan gak kebayang ada jutaan teri monster yang merajai lautan. Ih. Wah, ada apa nih? Rame bener, kayak lagi nonton konser. Yalah, ternyata lagi nontonin burung latihan tuh. Ada-ada aja sih paman-paman ini. Bentar. Sepertinya Otan familiar sama burung ini. Ini kan burung cendet yang banyak dikelilingi oleh mitos-mitos. Wah, Otan jadi merinding. Otan ingat, suara burung cendet juga dapat menjadi pertanda adanya makhluk halus yang ada di sekitarnya. Burung cendet memang mahir meniru suara apapun. Tapi ketika dia mengeluarkan suara seperti ini, itu tandanya ada hantu. Selain menjadi hewan peliharaan, cendet juga dipercaya dapat melindungi keselamatan pemiliknya tuh. Bahkan ia sampai rela menukarkan nyawanya.
Tidak hanya itu, masyarakat Pamengpuk juga percaya memakan hati burung cendet dapat membantu kesembuhan anak yang telat berbicara. Harapannya, burung cendet yang memang terkenal akan kicauannya atau bisa dibilang bawel bisa menular ke sang anak. Wah, kalau seperti itu sih, nanti yang ada keberadaan burung cendet makin diburu banyak orang ya teman. Padahal kan burung cendet ini keberadaannya sangat penting untuk keseimbangan alam. Ia termasuk salah satu burung yang dapat mengontrol pertumbuhan serangga, terutama belalang maupun jangkrik. Lagian semua itu hanya mitos ya teman. Otan sih nggak percaya sama hal-hal yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Selain terkenal akan mitosnya, akhir-akhir ini burung cendet juga menjadi salah satu primadona bagi para kicau mania tuh. Salah satunya ya di daerah Pamengpuk, Garut Selatan ini teman. Hampir seminggu 2 kali mereka mengadakan latber alias latihan bersama. Tujuannya untuk melatih burungnya agar semakin gacor. Kalau dilihat-lihat, burung ini punya tampilan fisik yang gak kalah oke loh dibandingkan burung murai batu atau jenis burung kicau lainnya. Mulai dari bentuknya, bulunya, warnanya, dan terutama di suaranya. Wah, pokoknya kamu emang keren sob. Burung cendet bentet kelabu juga dikenal dengan nama toet teman. Sekilas sih terdengar lucu, tapi rupanya dia juga punya julukan sebagai jagal pengintai karena perilakunya. Di alam liarnya, cendet termasuk ke dalam hewan aktif serta ganas. Bisa dibilang, sobat otan ini tidak takut dengan predator lainnya tuh. Termasuk dengan ular yang satu ini ya teman. Ular cincin emas atau yang dikenal juga dengan nama ular taliwangsa adalah spesies ular berbisa menengah dari suku Colubridae. Dia mempunyai sifat agresif terutama ketika bertemu dengan mangsanya. Tapi tidak ketika dia berhadapan dengan burung cendet ini teman. Tuh lihat, ular cincin emas yang dikenal agresif dibuat tidak berdaya dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh burung cendet. Cendet memiliki paruh yang cukup kuat. Ketika berhadapan dengan ular, biasanya cendet akan menyerang ke bagian kepalanya tuh. Kermaks, keren maksimal. Tidak hanya ular berukuran kecil, ular berukuran besar juga dia lawan loh teman. Ya bisa dibilang cendet ini emang gak ada takutnya. Tuh lihat, baik ular cincin perak maupun albo dihajar sampai KO. Sepertinya kalau ada gelaran tinju antar burung, cendet ini bisa jadi juaranya ya teman. Kalian lihat saja patokan atau tinjuannya terhadap ular-ular itu. Begitu cepat, tepat, dan melumpuhkan. Seingat saya mah program pertama itu OVJ. Kita yang tidak terlupakan banyak. Yang masih saya ingat gini, di OVJ itu bisa mengangkat seseorang yang tidak bukan siapa-siapa jadi mulai terkenal. Harapannya semoga acara-acaranya makin banyak yang disukai masyarakat. Di sini gunung, di sana gunung, di tengahnya alap-alap. It's time to Transmedia. 22 power up. Itu yang paling penting. Ajak lalen. Sip lah.